Hai teman-teman, mari saksikan video profil kampus saya. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama penjelasan materi rula yang akan saya sampaikan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Rapid Upper Limb Assessment Rula. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. RULA merupakan sebuah metode penilaian cepat untuk mengidentifikasi resiko cedera otot dan sendi pada anggota tubuh bagian atas. Metode ini menggunakan diagram dari postur tubuh dan 3 tabel skor dalam menetapkan evaluasi faktor resiko. Faktor resiko yang diselidiki dalam metode ini yang telah dideskripsikan oleh MPCV sebagai faktor beban eksternal atau external load factor yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah gerakan. Yang kedua, kerja otot statis. Yang ketiga, gaya. Yang keempat, tenaga atau kekuatan. Kelima, penentuan postur kerja oleh peralatan. Dan yang terakhir, waktu kerja tanpa istirahat. Nah, itu tadi sekilas pengertian dari rula. Lalu, apa tujuan dari metode rula? Ayo simak tujuan dari rula. Tujuan rula. Yang pertama, menyediakan perlindungan yang cepat dalam pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi usaha yang dibutuhkan otot yang berhubungan dengan postur tubuh saat kerja. Yang ketiga, memberikan hasil yang dapat dimasukkan dalam penilaian ergonomi yang luas. Yang keempat, mendokumentasikan postur tubuh saat kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dibagi menjadi 2 grup, yaitu A. Lengan atas dan bawah, pergelangan tangan, dan B. Leher, tulang belakang, dan kaki. Berikut contoh gambar grup A dan grup B. Yang kedua, jarak pergerakan dari setiap bagian tubuh diberi nomor. Yang ketiga, scoring dilakukan terhadap kedua sisi tubuh
kanan dan kiri. Nah, itu tadi adalah tujuan dari rula. Dan ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan analisa postur kerja. Apa langkah-langkahnya? Ayo langsung saja kita simak. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisa postur kerja. Yang pertama, pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan gambar. Yang kedua, observasi dan pilih postur yang akan dianalisis. Yang ketiga, scoring dan recording the posture atau lihat tabel scoring. Yang keempat, action level atau lihat tabel action level. Yang kelima, analisa postur. Yang keenam, saran perbaikan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkahnya. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Oke teman-teman, sekarang saya ingin memberitahu tentang sistem penilaian untuk postur dari bagian tubuh yang dianalisis atau bisa disebut dengan rula sporting set. Nah, itu tadi tabel dari sistem penilaian yang akan digunakan. Sekarang mari kita simak penjelasan mengenai cara menganalisis lengan dan pergelangan tangan dengan mengikuti cara yang ada di tabel sebelumnya. Oke, langsung saja saya jelaskan ya. Analisis lengan dan pergelangan tangan. Step pertama, penilaian awal posisi lengan atas, yaitu nilai 1-2, aksinya level 1. Postur aman, risiko rendah, tidak perlu perubahan selama tidak terlalu lama atau sering. Nilai 3-4, aksinya level 2. Postur mulai tidak aman, terutama jika ada gerakan berulang atau kontraksi otot. Perubahan mungkin diperlukan. Nilai 5-6, aksinya level 3. Postur berisiko tinggi, ada gerakan berulang atau beban berat. Perubahan diperlukan segera. Nilai 7, aksinya level 4. Risiko sangat tinggi, perubahan harus dilakukan secepat mungkin dengan catatan penyesuaian skor berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama, tambahkan 1 jika bahu terangkat. Yang kedua, tambahkan 1 jika lengan menjauhi tubuh. Yang ketiga, kurangi 1 jika lengan ditopang atau bekerja bersandar. Step kedua, posisi lengan bawah. Jika tangan melewati garis tengah atau melewati sisi tubuh, ditambah 1 poin. Step ketiga, posisi pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan bengkok ke samping melewati garis tengah, ditambah 1 poin. Step keempat, putar pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan terpelintir ke batas tengah, ditambah 1 poin. Jika kedua pergelangan tangan terpelintir ke batas akhir, tambahkan poin lebih tinggi. Step kelima, gunakan tabel A, gabungkan skor dari langkah 1-4 untuk menghitung skor akhir menggunakan tabel A. Step keenam, penggunaan otot. Jika statistik postur lebih dari 10 menit atau aktivitas diulang lebih dari 4 kali per menit, ditambahkan poin 1. Step 7, muatan atau beban. Beban kurang dari 2 kilo, resikonya rendah. Beban 2-10 kilo atau sejenak, resiko sedang. Beban 2-10 kilo atau statis atau berulang, resiko lebih tinggi. Beban lebih dari 10 kilo atau berulang, goncangan, resiko tinggi.
Step ke-8, hitung skor pergelangan tangan atau lengan. Gabungkan skor dari langkah 5-7 untuk mendapatkan skor akhir bagian lengan dan pemahaman tangan. Step 9, posisi leher. Leher terpelintir ditambahkan 1 poin. Leher miring ke samping ditambahkan 1 poin. Step 10, posisi tubuh. Rotasi badan ditambahkan 1 poin. Badan miring ke samping ditambahkan 1 poin. Step ke-11, posisi kaki. Kaki tertopang ditambahkan skor 1. Kaki tidak tertopang ditambahkan 2 poin. Step ke-12, hitung skor tabel B. Gabungkan skor dari langkah 9-11. Step ke-13, skor penggunaan otot. Statistik postur lebih 10 menit atau aktivitas diulang lebih sama dengan 4 kali per menit ditambah 1 poin. Step ke-14, skor gaya atau beban. Beban kurang dari 2 kg resiko rendah. Beban 2-2 kg sejenak resiko sedang. Beban 2-10 kg statis berulang resiko lebih tinggi. Beban lebih dari 10 kg berulang atau goncangan resiko tinggi. Step ke-15, hitung skor leher, badan, dan kaki. Gabungkan skor dari langkah 12-14 untuk penilaian akhir bagian leher, badan, dan kaki. Step ke-16, hitung skor final rula menggunakan tabel C. Yang pertama, skor 1-3, level aksi 1. Resiko rendah, posisi kerja aman jika tidak terlalu lama atau sering. Yang kedua, skor 3-4, level aksi 2. Resiko sedang, perlu pemeriksaan lanjut dan mungkin perlu perubahan. Yang ketiga, skor 5-6, level aksi 3. Resiko tinggi, perubahan harus dilakukan. Yang keempat, skor 7, level aksi 4. Resiko sangat tinggi, perubahan harus dilakukan segera atau langsung. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memberikan contoh menganalisis postur tubuh menggunakan metode rula. Contoh kasus. Seorang pekerja mengetik di komputer dengan posisi duduk, lengan atas sedikit terangkat, lengan bawah hampir lurus, dan pergelangan tangan tertekuk ke atas. Berikut contoh gambar kasus. Jadi, langkah pertama kita harus mengidentifikasi postur tubuhnya, di mana yang pertama lengan atas terangkat sekitar 40 derajat, yang kedua lengan bawah membentuk sudut 100 derajat, yang ketiga pergelangan tangan tertekuk ke atas sekitar 20 derajat. Lalu langkah kedua, kita memberi nilai pada postur tubuh tersebut, di mana yang pertama lengan atas nilainya 3 karena terangkat lebih dari 20 derajat. Yang kedua lengan bawah nilainya 2 karena sudutnya antara 90 derajat sampai 100 derajat. Yang ketiga pergelangan tangan nilainya 2 karena tekukan ke atas sudutnya di antara 15 derajat sampai 25 derajat. Lalu langkah ketiga, kita menghitung skor kelompok A menggunakan tabel rula, di mana skor awal kelompok A nilainya 4. Setelah itu langkah keempat, kita menambahkan faktor beban atau aktivitas. Misalnya, yang pertama, jika pekerja mengetik selama lebih dari 2 jam tanpa istirahat, maka tambahkan 1 poin, maka skor kelompok A nilainya 5. Dan langkah kelima, kita menentukan tingkat resikonya, di mana dengan skor 5, pekerja berada pada tingkat resiko sedang. Ini menunjukkan perlunya dilakukan perubahan dalam desain tempat kerja, seperti mengatur posisi meja atau keyboard agar lebih ergonomis. Nah, itu tadi contoh cara menganalisis postur tubuh menggunakan metode rula. Dan berikut ini kesimpulan dari materi metode rula. Kesimpulannya adalah rula membantu memperbaiki desain kerja agar lebih ergonomis, menjaga kesehatan pekerja, dan meningkatkan produktivitas. Oke teman-teman, itulah sekilas materi rula yang dapat saya jelaskan. Semoga dari penjelasan saya tadi teman-teman dapat memahami materinya.